Halo teman-temanku, apa kabar teman-teman? Selamat malam, ini malam hari jam 21.00 ya teman-teman. Saya tuh kembali lagi saya ulang-ulang ya teman-teman. Sudah berpuluh-puluh tahun saya prihatin dengan negaraku yang tercinta ini teman-teman ya, negara Indonesia. Saya ngambil judul ironis negaraku. Jadi partai politik banyak sekali di negeri ini teman-teman. Semua membawa dalil-dalil atas nama rakyat. Ya, melalui partai politik muncullah para pemimpin. Ada bupati, ada wali kota, ada gubernur, ada presiden. Kurang apa lagi Indonesia, ada KPK, ada kejaksaan, ada kepolisian. Kurang apa lagi Indonesia, negara berketuhanan. Banyak agama di negeri ini. Bahkan banyak sekali orang beratas nama Tuhan, beratas nama agama. Sebelum menjabat, ditanya dulu apakah siap bersumpah. Saya kehabisan kata-kata, teman-teman. Kehabisan kata-kata, kehabisan ide untuk menerjemahkan negara yang tercinta ini, teman-teman. Negara yang berketuhanan, masjid nggak pernah kosong, gereja nggak pernah kosong, ya tempat-tempat lain ibadah nggak pernah kosong. Ada pertanyaan yang mengganjal pada saya ya teman-teman. Karena saya orang lapangan dan saya termasuk pemerhati sosial, pemerhati pelayanan, pemerhati birokrat. Ya, jadi sejak lama saya itu sebenarnya dalam hati itu kadang-kadang ngelus dada ya. Kalau berurusan dengan instansi-instansi yang memberikan pelayanan publik. Tapi saya mau mengupas mengenai negara yang berketuhanan dulu ya. Judulnya ironis ya. Jadi saya ulangi lagi teman, ironis. Seharusnya ya manusia yang berketuhanan itu takut sama Tuhannya. Mau ada yang lihat, mau tidak ada yang lihat, dia seharusnya takut. Jika berbuat salah, jika berbuat zolim, jika tidak amanah, seharusnya dia takut. Walaupun sendirian atau tidak ada yang melihat di kasat mata. Tapi sebagai makhluk, sebagai manusia yang berketuhanan, seharusnya dia lebih takut sama Tuhannya daripada takut melakukan kesalahan mumpung nggak ada yang lihat. Padahal menurut agama itu apapun yang kita lakukan pasti Tuhan melihatnya. Ya. Dan Indonesia hari ini berada di titik itu, negara berketuhanan. Mayoritas rakyat Indonesia memiliki Tuhannya masing-masing, ya, dan mengajarkan tentang kebaikan, kejujuran, ketaatan, ya, amanah dan sebagainya. Tapi pertanyaan garis bawah ya adalah kenapa orang yang mengaku bertuhan dan berketuhanan itu banyak sekali yang jadi koruptor. Ini yang jadi pertanyaan saya. Apanya yang salah? Ya, apanya yang salah? Terus banyak sekali yang menjelek-jelekkan pihak lain tanpa bukti. Apanya yang salah? Ya, jadi saya akan membandingkan dengan negara yang tidak berketuhanan atau tidak menggembur-gemburkan ketuhanan. Seperti Jepang, Korea, ya, atau negara-negara Eropa lain yang korupsinya nggak ada. Atau korupsinya sedikit sekali, 0, sekian. Ini ironi, sekali lagi ironi teman-teman, atau ironis ya. Seharusnya Indonesia nggak ada korupsi. Seharusnya Indonesia nggak ada koruptor. Seharusnya Indonesia nggak ada
nggak ada begal, nggak ada jambret. Seharusnya walaupun ada 0,0000, karena negara berketuhanan, masyarakatnya bertuhan. Bertuhan itu artinya kan mau ada yang lihat, mau nggak, dia nggak mau berbuat salah. Karena Tuhan itu melihat dan akan memberikan hukuman. Sekarang pertanyaan dibalik, sama Tuhan aja nggak takut, apalagi sama manusia. Ya, dia kan berketuhanan, dia nggak takut untuk berbuat salah, untuk jadi koruptor, jadi jambret, jadi begal, ya nggak takut. Ya, padahal dia berketuhanan. Nah ini yang ironis ironis sekali. Ketuhanan itu mengajarkan kasih sayang, ketulusan, kebaikan, nggak korupsi, nggak boleh makan uang haram. Tapi yang terjadi sebaliknya di negeri ini, lengah sedikit lenyap, lengah sedikit hilang. Ya, nggak ada pengawasan, labas, ada pengawasan pun kong kali kong, ya cemen lah. Makanya banyak yang tersangkut korupsi, kolusi, ya kan? Inilah ironis negeriku yang tercinta ini. Pertanyaannya, sudah bertahun-tahun banyak pemimpin, ya berangkat dari pusat ini, kenapa sulit sekali memberantas korupsi? Ya karena sistemnya multi partai, banyak sekali partai. Jadi ini saling sandra, teman-teman, di Indonesia ini saling sandra. Karena pemimpin katanya demokrasi. Nanti kalau ada yang kena korupsi ya dari partai pendukungnya, nanti dia menarik dukungannya ke seorang pemimpin itu. Kan aneh ini. Akhirnya ya korupsi nggak hilang-hilang. Makanya kita butuh tangan besi ya. Kadang-kadang saya diskusi sama masyarakat gitu ya. Ya kalau gitu Indonesia dirubah aja sistemnya. Dirubah sistem supaya nggak ada korupsi. Apakah seperti Korea Utara, seperti Cina, seperti Jepang. Ya. Ini kata masyarakat ya teman-teman. Saya ketemu banyak masyarakat dan ngobrol tentang ini. Makanya saya ambil contoh ironi ya, ambil judul ironi. Kenapa Indonesia negara berketuhanan, masyarakat banyak yang bertuhan, beragama, tapi kok banyak korupsi, banyak begal, banyak jambret, banyak maling, nggak aman, dagangan ditinggal sebentar hilang, apalagi seperti Jepang. Di Jepang tuh saya lihat ya di video-video Jepang itu ya, jual pinggir jalan, orangnya nggak ada, barangnya ada, ya itu beli uangnya ditaruh di situ nggak hilang. Bahkan dompet ketinggalan dimanapun di Jepang itu ya, sampai ke pemiliknya utuh. Di Indonesia wah lenyap, lenyap. Ini yang mengganggu pikiran saya. Saya terganggu nih teman-teman dengan apa yang terjadi di negeri tercinta ini. Semua dari pimpinan ya teman-teman. Kalau pimpinannya tegas, clean and clear, visi misinya jelas, bisa semua diatasi. Nah ini Prabowo nih yang sepertinya agak jelas nih. Pertanyaannya apakah konsistensinya ini terus dijaga terus-terusan sehingga Indonesia nggak ada korupsi lagi? Saya berharap seperti itu ya teman-teman. Ini katanya kemarin waktu pidato di Mesir ya sama mahasiswa. Dia akan ngejar terus para koruptor itu, suruh mengembalikan uangnya. Walaupun di situ ada retorika yang mengembalikan nanti nggak dikejar atau nggak dihukum, yang penting membalikan diam-diam, itu nanti kita bahas. Yang penting ada kemauan dulu untuk ngejar korupsi atau koruptor itu sampai ke akar-akarnya. Supaya minimal Indonesia itu mendekati zero koruptor. Karena ironis dengan falsafah, dengan keadaan masyarakat Indonesia yang beragama, bertolak belakang dengan keagamaan. Inilah yang saya ambil contoh, kenapa saya ambil contoh ironis negeriku. Ya, terima kasih teman-teman sudah 9 menit ya, saya batasi. Kita sambung lagi nanti dengan berita-berita yang lain. Sampai jumpa.